Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Rahmadewi Irmawan dengan NIM 021 akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian praktek mata kuliah biologi reproduksi. Saya akan menjelaskan 6 materi. Materi yang pertama yaitu tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan alami yang terjadi pada wanita sebagai bagian dari sistem reproduksi. Siklus menstruasi ini terjadi sekitar 28 hari, normalnya 21 sampai 35 hari. Siklus ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama, fase menstruasi, terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Terjadi peluruhan dinding, rahim, atau endometrium karena tidak ada pembuahan, disertai perdarahan melalui vagina. Yang kedua, fase folikuler terjadi pada hari pertama sampai hari ke-14, dimulai bersamaan dengan menstruasi. Kelenjar hipofisis akan melepas FSH, follicle stimulating hormone, yang merangsang pematangan folikel dalam ovarium. Kemudian, folikel menghasilkan estrogen yang menebalkan kembali endometrium. Kemudian, fase yang ketiga yaitu ovulasi, terjadi pada hari ke-14. Lonjakan LH, luteinizing hormone, memicu pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi. Ini adalah masa paling subur pada wanita. Fase yang keempat yaitu fase luteal, terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum dan menghasilkan progesteron. Progesteron menjaga ketebalan endometrium agar siap menerima embrio. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan rusak dan kadar hormon menurun, serta siklus kembali ke fase menstruasi. Materi yang kedua tentang organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu ada dua, eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal pada wanita yaitu ada ini. Organ reproduksi eksternal pada wanita yang pertama itu ada mons pubis, merupakan tonjolan berlemak yang letaknya di atas tulang kemaluan, tertutupi oleh rambut setelah pubertas. Yang kedua ada labia mayora, merupakan dua lipatan kulit besar melindungi bagian dalam vulva. Yang ketiga labia minora, merupakan dua lipatan kulit kecil di dalam labia mayora mengelilingi lubang vulva dan lubang uretra. Kemudian yang keempat ada klitoris, organ kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan berperan dalam kenikmatan seksual. Yang kelima lubang uretra, merupakan saluran tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Yang keenam ada lubang vagina, saluran menuju vagina, tempat keluarnya darah menstruasi untuk hubungan seksual dan jalan lahir bayi. Selanjutnya ada organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama yaitu ada vagina, merupakan saluran berotot elastis yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh, berfungsi dalam hubungan seksual dan jalan lahir. Yang kedua ada serviks, merupakan leher rahim, bagian bawah rahim yang membuka ke vagina. Yang ketiga ada rahim atau uterus, merupakan organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Dinding rahim menebal setiap bulannya dan luruh saat menstruasi jika tidak ada pembuahan. Yang keempat itu ada tuba falopi atau saluran telur, dua saluran yang menghubungkan rahim dengan ovarium dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Yang kelima itu ada ovarium atau indung telur, merupakan suatu kelenjar yang menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Materi yang ketiga yaitu organ reproduksi pada pria. Ada eksternal dan internal juga loh. Organ reproduksi eksternal pada pria, yang pertama yaitu ada penis. Penis itu alat kelamin pria yang fungsinya untuk mengalirkan urin dan sperma keluar tubuh. Nah, penis ini terdiri dari bagian batang dan kepala atau glans penis. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu kantong kulit yang letaknya yang menggantung dan letaknya itu di belakang penis.
Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan testis dan mengatur atau menjaga suhu yang optimal untuk memproduksi sel sperma. Organ reproduksi internal pada pria yang pertama itu ada testis atau buah zakar, merupakan sepasang organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu ada epididymis, merupakan saluran kecil yang letaknya di belakang testis, tempat sperma disimpan sementara dan mengalami pematangan. Yang ketiga ada vas deferens, merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra pada saat ejakulasi. Yang keempat itu ada vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan kayu fruktosa sebagai sumber energi sperma dan membantu membentuk air mani. Yang kelima ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan yang membantu mengaktifkan sperma dan melindunginya di lingkungan asam vagina. Yang keenam ada kelenjar kobar, yaitu menghasilkan cairan bening yang melumasi uretra dan menetralkan sisa urin sebelum ejakulasi. Materi yang keempat yaitu tentang anatomi fisiologi panggul pada wanita. Panggul wanita itu terdiri dari struktur tulang dan organ-organ internal yang berperan penting dalam sistem reproduksi dan ekskresi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas struktur tulang panggul. Tulang panggul pada wanita itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu tulang pinggul atau tulang coxae, merupakan tulang yang terdiri dari 3 tulang yang menyatu, itu ada ilium, isium, dan pubis. Yang kedua itu ada tulang sakrum, merupakan tulang segitiga yang terbentuk dari 5 tulang belakang yang menyatu dan terletak di bagian belakang pinggul atau panggul. Nah, yang ketiga itu ada tulang ekor atau tulang koksigis, merupakan tulang kecil di ujung bawah tulang belakang. Kemudian organ internal dalam panggul, yang pertama itu ada rahim atau uterus, organ berotot, tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada ovarium, merupakan kelenjar yang memproduksi sel telur dan hormon reproduksi. Kemudian ada tuba Fallopi atau saluran tuba, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang membuka ke arah vagina. Kemudian ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan antara rahim dengan bagian luar tubuh, berfungsi dalam hubungan seksual dan sebagai jalan lahir. Kemudian ada kanung kemih, organ penyimpanan urin sebelum dikeluarkannya melalui uretra. Kemudian ada rektum, bagian akhir dari usus besar yang berfungsi dalam pembuangan feses. Materi yang kelima tentang menjelaskan perubahan yang terjadi pada kehidupan fetus dan neonatus dari intrauteri ke ekstrauteri, meliputi sistem sirkulasi, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu perubahan sistem sirkulasi. Sirkulasi pada janin selama di dalam kandungan itu dia akan mendapat oksigen dan nutrisi dari plasenta. Sirkulasi darahnya ini memiliki beberapa jalur pintas yang memungkinkan darah mengalir melewati paru-paru dan hati yang belum berfungsi penuh. Nah, ada ductus venosus, yaitu mengalirkan darah dari vena umbilicalis langsung ke vena cava inferior melewati hati. Kemudian ada foramen ovale, merupakan lubang antara atrium kanan dan kiri jantung yang memungkinkan darah yang kaya akan oksigen langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian ada ductus arteriosus, menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta, memungkinkan darah melewati paru-paru yang belum berfungsi. Sirkulasi pada neonatus. Nah, setelah lahir, perubahan yang terjadi yaitu penutupan ductus venosus. Aliran darah kini melewati hati untuk proses detoksifikasi. Nah, kemudian terjadi penutupan foramen ovale juga. Tekanan di atrium kiri meningkat, kemudian menutup lubang dan memisahkan sirkulasi darah kanan dan darah kiri. Yang ketiga itu ada penutupan ductus arteriosus. Meningkatnya kadar oksigen akan menyebabkan kontraksi dan penutupan jalur dan akan mengarahkan darah ke paru-paru untuk oksigenasi. Yang kedua, perubahan sistem pernafasan.
pernapasan pada intrauteri. Nah, di dalam kandungan ini paru-paru janin itu berisi cairan dan tidak digunakan untuk bernapas. Oksigen dihasilkan atau diperoleh melalui plasenta. Nah, pernapasan pada ekstrauteri. Setelah bayi lahir, napas pertama bayi itu dia akan menghirup udara dan mengembangkan alveoli paru-paru dan menggantikan cairan dengan udara. Nah, kemudian ada peningkatan aliran darah ke paru-paru nih. Dengan berfungsinya paru-paru, aliran darah ke organ ini meningkat untuk pertukaran gas. Kemudian ada produksi surfaktan. Zat ini akan membantu menjaga alveoli tetap terbuka dan mencegah kolap. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Pada intrauteri, nutrisi diperoleh dari plasenta. Nah, janin ini mulai menyerap atau menelan cairan amnion yang membantu untuk perkembangan sistem pencernaan. Nah, pada ekstrauteri, saat bayi baru lahir nih, sistem pencernaannya itu belum berkembang sempurna dan dirancang khusus untuk menelan atau mencerna ASI. Nah, organ pencernaan utamanya itu ada mulut dan lidah untuk menghisap ASI, kemudian ada kerongkongan untuk menyalurkan ASI ke lambung. Nah, kemudian ada lambung. Lambungnya itu masih kecil, masih seukuran kelereng dan menghasilkan sedikit asam lambung. Kemudian ada usus halus, merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Nah, belum menghasilkan enzim seperti orang dewasa nih. Usus besar ini membentuk dan mengeluarkan feses. Perubahan yang terjadi yaitu dalam minggu-minggu pertama, enzim pencernaan akan meningkat dan usus mulai mengembangkan mikrobiota, yaitu bakteri baik dari ASI yang mendukung sistem kekebalan. Materi yang keenam yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel menjelaskan sifat genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Gregor Mendel merupakan seorang biarawan dan ilmuwan yang melakukan percobaan pada kacang ercis dan merumuskan dua hukum utama, yaitu yang pertama hukum Mendel 1, yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1 atau segregasi bebas. Setiap individu memiliki dua alel untuk setiap sifat, satu dari ayah dan satunya dari ibu. Saat pembentukan gamet atau sel kelamin, alel-alel ini akan dipisahkan secara acak sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel. Contohnya itu dilakukan percobaan pada bunga ungu dan bunga putih yang disilangkan. Ini disebut induk atau parental 1 atau P1. Dan hasil dari persilangan tersebut ini menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 atau F1 berwarna ungu semua. Nah, kemudian F1 ini akan melakukan penyerbukan sendiri sehingga F1 ini menjadi parental 2 atau P2. Keturunan yang didapat ternyata berbeda karena yang diperoleh bunga ungu dan bunga putih. Hasilnya keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2. Nah, karena bunga ungu 3 kali lebih banyak dibandingkan bunga putih, maka rasionya yaitu 3:1. Bunga ungunya 3 dan bunga putihnya 1. Nah, yang kedua itu ada hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Merupakan sifat-sifat yang berbeda diwariskan secara independen selama gen-gen tersebut tidak terletak pada kromosom yang sama. Contohnya yaitu dilakukan percobaan penghilangan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Nah, biji bulat kuning ini dan biji kisut hijau disebut parental 1. Nah, semua keturunan pertamanya F1 akan menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Nah, kemudian dilakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1. Jadi, untuk parental 2 atau P2, semuanya ini merupakan hasil F1, yaitu biji bulat kuning. Dan ternyata pada F2 yang didapatkan bervariasi, memperoleh 4 sifat yang berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3 dan banding 1. Sekian penjelasan 6 materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.